Berikutnya, kita akan belajar tentang satu bagian yang lain tentang integrasi sosial, yaitu tentang syarat terwujudnya integrasi sosial. Ya, jadi menurut pendapatnya Cockburn dan Minkoff, ya, bagaimana sih suatu masyarakat itu bisa mengalami integrasi sosial atau bisa mengalami proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda-beda tadi, ya, seperti pendapat di awal tadi. Ya, menurut Cockburn dan Minkoff ada 3 persyaratan sehingga masyarakat bisa bersatu. Yang pertama adalah anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan hidup mereka. Artinya, masyarakat itu bisa mengalami integrasi sosial atau bisa bersatu kalau di masyarakat itu saling mengisi kebutuhan yang ada. Contoh, misalnya ada kelompok A itu misalnya dia menghasilkan hasil pertanian, sementara kelompok yang B yang berbeda tadi, ya, ini menghasilkan menghasilkan hasil laut. Ya, mereka akhirnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang ini menyediakan hasil pertanian, sementara masyarakat kelompok yang B yang lainnya ini menyediakan kebutuhan hasil dari laut, dan mereka saling mencukupi, mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau masyarakat saling melengkapi dalam bidang kebutuhan atau di bidang ekonomi, misalnya contohnya di bidang ekonomi, maka masyarakat itu dia akan bersatu. Ya, dia mau mengalami integrasi sosial, dia mau untuk bersatu walaupun berbeda. Ya, syarat pertama, kalau masyarakat merasa saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lain, saling mengisi kebutuhannya, ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, menurut Cockburn dan Minkoff adalah masyarakat berhasil menciptakan konsensus atau kesepakatan yang menjadi pedoman bersama. Jadi kalau misalnya masyarakatnya tidak menghasilkan konsensus atau kesepakatan, maka masyarakatnya tidak akan mau bersatu. Yang ada mereka kan konflik. Tetapi kalau misalnya masyarakatnya itu sepakat, ya, atau berhasil membuat konsensus bersama, biasanya masyarakatnya akan bersatu, mengalami integrasi sosial. Ya, apalagi kalau misalnya konsensus tadi atau kesepakatan tadi menjadi pedoman bagi masyarakat. Contohnya adalah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya kesepakatan, kita punya konsensus bersama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan dasar itu, maka masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, mungkin adat istiadat, ras, dan segala macam itu, dia mau bersatu karena adanya konsensus yang disepakati bersama. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat terwujudnya integrasi sosial yang ketiga adalah adanya norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pertama, dia cukup lama. Ya, jadi norma dan nilainya tadi berlaku cukup lama. Contohnya norma dan nilai itu apa? Ada peraturan, ada undang-undang, ya, konstitusi dan segala macam. Pertama, berlakunya cukup lama. Mungkin dari zaman nenek moyang, mungkin udah bertahun-tahun yang lalu, ya. Lalu selain cukup lama, ternyata tidak mudah berubah. Ada beberapa norma yang dijadikan norma hukum sehingga tidak mudah berubah. Ya, kalau misalnya cukup lama tidak mudah berubah, maka masyarakat bisa bersatu karena adanya norma dan nilai tadi. Lalu yang ketiga, kalau dilaksanakan secara konsisten, artinya nilai dan norma yang ada tadi, ya, yang ada nilai dan norma sosial tadi itu dilakukan di masyarakat secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari dilakukan. Maka kalau ini menjadi pedoman dalam hidup masyarakat, maka nilai dan norma ini dia tidak mudah berubah, dan ini bisa membuat masyarakat menjadi bersatu walaupun punya perbedaan-perbedaan. Ya, nah ini adalah beberapa syarat terwujudnya integrasi sosial menurut Cockburn dan Minkoff.